Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali pagi hari ini, sesi pemaparan Dhamma yang berkenaan dengan meditasi. Seperti yang sudah sering kita dengar, meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah meditasi yang juga memiliki arah tujuan untuk pengembangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud oleh Sang Buddha tidak lain adalah melihat bahwa segala sesuatu yang berkondisi merupakan tidak kekal, tidak memberikan kepuasan, dan kosong dari sebuah entitas, kosong dari inti. Sesuatu yang berkondisi tidak lain adalah batin dan jasmani kita. Yang kalau kita urai lebih lanjut adalah 5 gugusan yang menjadi pembentuk makhluk kita sebagai manusia. 5 gugusan inilah yang harus kita lihat sebagai fenomena yang tidak kekal, tidak memberikan kepuasan, dan kosong dari inti, kosong dari entitas. 5 gugusan ini yang sudah sering diulang, tidak lain adalah yang pertama, rupa ganda, atau gugusan jasmani. Tidak hanya jasmani kita, tetapi sebenarnya materi yang berada di luar diri kita juga bagian dari rupa. Rumah yang kita lihat, suara yang kita dengar, bebauan yang kita baui, itu juga bagian dari rupa. Kemudian yang kedua, vedana kanda, atau gugusan perasaan. Ada berbagai macam perasaan yang setiap orang, setiap manusia mengalami. Ada perasaan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada perasaan yang netral. 3 jenis perasaan ini bisa muncul dari 6 indera. Masing-masing indera bisa memunculkan 3 jenis perasaan. Yang kalau dihitung kemudian menjadi 18 jenis perasaan. Dan perasaan-perasaan ini juga bisa berkenaan dengan perasaan yang muncul karena kesenangan indrawi, dan juga ada perasaan yang muncul karena bukan kesenangan indrawi. Yang mana masing-masing adalah 18, sehingga menjadi 36 jenis perasaan. Perasaan yang muncul karena kesenangan indrawi, sebagai contoh adalah melihat bentuk dengan mata, dan bentuknya menyenangkan, muncul perasaan menyenangkan. Hati menjadi senang. Rasa bahagia, rasa senang. Itu adalah perasaan yang muncul karena kesenangan indrawi. Tetapi kemudian, pada saat kemudian seseorang merenungkan bahwa yang muncul, perasaan yang muncul, sifatnya tidak kekal, berubah, tidak bisa dipertahankan. Dan karena perenungan demikian muncul perasaan yang baru. Dan perasaannya juga bahagia. Nah, perasaan bahagia demikian adalah perasaan
yang muncul bukan karena kesenangan indrawi. Disebut sebagai niramisa vedana. Dari kata nir-amisa. Amisa itu duniawi, nir itu tanpa, bukan duniawi. Karena apa? Muncul karena perenungan. Dan itu yang perlu dikembangkan. Nah, ada berbagai macam bentuk perasaan, baik yang muncul dari kesenangan indrawi, dan yang muncul bukan karena kesenangan indrawi, tetapi lebih pada karena perenungan terhadap dhamma. Sehingga menjadi 36. Yang kemudian kalau dikali 3, perasaan yang lampau, sekarang, dan nanti yang muncul di masa mendatang, sehingga menjadi 108. 100 jenis 8 perasaan. Kemudian yang ketiga, yang menjadi pembentuk dari kita sebagai makhluk adalah sanya khandha, atau gugusan persepsi. Persepsi di sini atau sanya di sini mengacu kepada pengenalan. Pengenalan yang dimaksud adalah apapun batin yang mengenali objek itu adalah sanya. Yang itu berasosiasi dengan gambaran-gambaran batin. Karena kita mengenali objek dengan melihat gambar. Kita mengenal objek menggunakan mata, kita melihat gambar bentuk. Kita mengenali objek dengan telinga, yaitu suara, kita juga melihat gambar. Dalam batin kita ada gambar suara. Kita mengenali bebauan, itu juga dengan gambar. Muncul sebuah gambar dalam batin kita. Itu pengenalan, kita mengenali. Kita merasakan makanan, itu juga muncul karena kita melihat gambar. Dengan batin kita. Ketika kita bersentuhan, kenapa kita mengenali sentuhan? Itu juga karena ada gambar. Coba kalau kita merem, kemudian ada rasa digigit kulit kita. Di sana langsung muncul gambar. Gambar apa? Nyamuk. Kita mengenali sesuatu. Nah, melalui apa? Melalui gambar. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan, kenapa disebut sebagai sanya? Karena mengenali warna. Karena mengenali warna maka disebut sebagai sanya. Ya, kita mengenali gambar itu dengan warna maupun bentuk. Nah, karena terdiri dari berbagai macam, sanya ini juga berbagai macam, tidak hanya satu jenis, dan juga berhubungan dengan 6 indera, maka disebut sebagai gugusan. Kelompok, tidak hanya satu macam, satu jenis. Sangkara khandha adalah pembentuk di antara 5 gugusan. Nah, sangkara ini mengacu kepada pembentuk atau berbagai macam bentuk pikiran. Apakah yang baik ataukah yang tidak baik? Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan itu adalah juga sangkara. Lawan dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, aloba, adosa, amoha juga adalah sangkara. Bentuk-bentuk pikiran yang bermunculan dalam batin kita itu adalah sangkara. Yang kelima, yang menjadi pembentuk mengapa kita dikatakan sebagai makhluk adalah kesadaran atau vinyana. Nah, vinyana, consciousness. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris demikian, consciousness. Nah, vinyana ini juga tidak hanya satu. Juga berkenaan dengan 6 indera yang kita miliki.
Kesadaran mata muncul ketika mata melihat objek bentuk. Kesadaran telinga muncul ketika telinga mendengarkan suara. Kesadaran hidung juga muncul ketika hidung membaui bebauan. Kesadaran lidah juga muncul ketika lidah merasakan rasa makanan atau minuman. Kesadaran jasmani juga muncul ketika jasmani bersentuhan dengan objek. Apakah karena panas, karena dingin, jasmani kita tertusuk oleh duri, oleh paku, masuk ke dalam. Kemudian ada pengetahuan di sana, itu disebut sebagai winyana. Ada batin yang mengetahui. Dan kesadaran pikiran. Ketika pikiran kontak dengan atau batin kontak dengan berbagai macam bentuk pikiran, dan ada kesadaran di sana, ada pengetahuan di sana, itu disebut sebagai kesadaran pikiran atau mano winyana. Karena kesadaran ini juga sifatnya beragam, tidak hanya satu kesadaran, maka juga disebut sebagai gugusan. Nah, kita manusia dikatakan sebagai makhluk karena tersusun dari 5 gugusan. Dan 5 gugusan ini merupakan sesuatu yang berkondisi. Sesuatu yang berkondisi, yang disebut sebagai sangkata yang berkondisi. Dalam kita bermeditasi, apa yang kita perhatikan? Apa yang kita lihat? Tidak lain adalah 5 gugusan ini. Kalau disingkat adalah batin dan jasmani. Jasmani adalah rupa kanda, batin adalah 4 gugusan lainnya. Vedana, sanya, sangkara, winyana. Batin dan jasmani kita. Itu yang menjadi objek perhatian kita. Dan ketika seseorang mengamati apapun hal yang berkenaan dengan batin dan jasmani, berkenaan dengan pancakanda, yang pertama yang diketahui adalah ternyata 5 gugusan ini sifatnya tidak bisa dipertahankan. Sifatnya selalu mengalami perubahan. Baik perubahan yang sifatnya katakan makro maupun perubahan yang sifatnya mikro. Artinya apa? Ada perubahan-perubahan yang terlihat secara general yang pada umumnya manusia bisa melihat. Jasmani kita misalnya. Jasmani kita mengalami perubahan dari sisi yang mudah sekali kita lihat. Usia kita bertambah. Yang tadinya kita masih kelihatan muda, mulai fisik kita menjadi menua. Tadinya rambut masih hitam, kemudian terlihat sudah mulai memutih. Tadi rambutnya masih tebal, mulai terlihat, mulai berkurang. Kulit yang tadinya masih kencang, mulai terlihat keriput. Mata yang tadinya masih awas, mulai terasa rabun atau tidak awas lagi. Fisik yang dulunya masih terasa sehat, tidak mudah sakit, mulai sakit-sakitan. Itu adalah perubahan yang terlihat dengan lebih mudah. Tetapi walaupun itu terlihat dengan lebih mudah, itu juga harus diapresiasi. Melihat demikian, memahami demikian, menerima keberadaan demikian, bahwa fisik kita berubah, demikian, itu juga menjadi satu hal yang penting sekali untuk kita pahami, kita apresiasi, dan kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Nah, secara mikro adalah ternyata jasmani kita
yang terdiri dari 4 unsur, setiap momennya itu adalah berubah. Setiap detiknya itu mengalami perubahan. Tidak bisa statis, tidak bisa tetap, tidak kekal, tidak permanen, tetapi terus mengalami perubahan. Dan itu akan tertampak kalau seseorang melihat ke dalam batin, mempertajam perhatian. Ternyata setiap momennya jasmani kita, 4 unsur kita mengalami perubahan. Dan yang lebih cepat lagi, perubahan yang terjadi adalah hal yang berkenaan dengan batin. Perasaan kita ternyata terus mengalami perubahan. Kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, kadang biasa-biasa saja. Dan itu terus mengalami perubahan. Sesuai dengan objek-objek yang terperhatikan di situ, perasaan juga sebenarnya turut berubah. Tidak tetap. Dengan bergantinya objek, perasaan juga berganti. Dengan bergantinya objek, bergantinya perasaan, persepsi juga berubah. Apa yang kita kenali juga berubah. Dan itu cepat sekali. Dan reaksi pikiran, sangkara, bentuk-bentuk pikiran, itu juga berubah-ubah. Dengan perubahan yang terjadi, baik pada jasmani, perasaan, persepsi, bentuk pikiran pun juga mengalami perubahan. Dan cepat sekali. Kesadaran juga terus berubah sesuai dengan objek yang juga mengalami perubahan. Bahkan ketika kita melihat menggunakan mata, dan di situ ada kesadaran mata, ketika objek yang dilihat itu sudah berbeda, berubah, tidak hanya berubah dalam konteks objeknya yang berganti, bahkan berubah karena waktunya juga sudah berbeda, artinya kesadaran juga sudah berbeda. Tidak dikatakan sebagai sama. Nah, perubahan dari 5 gugusan ini begitu cepat, setiap momennya itu sudah berbeda. Melihat perubahan, melihat ketidakkekalan dalam bermeditasi itu penting. Dan itu harus dilihat. Untuk apa? Supaya memahami bahwasanya apapun yang berubah ini ketika digenggam, ketika dilekati, pasti menimbulkan penderitaan. Dan perubahan ini tidak hanya hal-hal yang berkenaan dengan yang buruk-buruk. Yang menyenangkan sekalipun, yang mendamaikan sekalipun, yang kebanyakan oleh para pemeditator dicari sekalipun, selama itu adalah duniawi atau lokia, itu juga berubah. Dan ketika itu dilekati, penderitaan juga muncul. Termasuk seandainya dalam praktik meditasi ini, seseorang mencapai pencapaian jhana. Itu pun juga harus dilihat. Harus dipahami bahwa itu juga sifatnya berubah. Sifatnya tidak kekal. Dan kalaupun itu hal yang baik untuk diperoleh, dan itu memang baik untuk diperoleh, tetapi ketika kemelekatan terhadap ini muncul dalam batin, dampaknya juga sama. Tidak lain adalah penderitaan. Maka pencapaian-pencapaian yang barangkali diperoleh ini pun juga harus dilihat sebagai berubah, sebagai tidak kekal, yang tidak bisa dipertahankan. Apalagi objek yang diperhatikan. Jadi kalau dalam bermeditasi,
Memang kita punya upaya, punya usaha untuk mempertahankan objek. Karena apa? Itu berguna, itu bermanfaat, itu membawa kita, badan kita untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Itu baik. Tetapi di saat yang sama juga dimunculkan sebuah pemahaman, sebuah kebijaksanaan bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal, ini juga berubah. Sehingga ketika kita sudah mengupayakan untuk mempertahankan batin bersama dengan objek meditasi, ternyata gagal, ternyata tidak bisa dipertahankan, kita tidak akan kemudian menderita. Karena di situ ada kebijaksanaan bahwa ini pun juga sifatnya berubah. Kita akan menjadi lebih rileks, menjadi lebih bisa berdamai dengan apapun yang dialami. Termasuk kalaupun seandainya kita sudah mengupayakan namun pikiran tetap kacau. Kita bisa masih berdamai karena memang itulah salah satu kewajaran setiap kondisi, bahwasanya perubahan itu terjadi. Ketidakkekalan itu masih menguasai. Sehingga apapun yang diperoleh pun juga tidak bisa dipertahankan. Objek yang kita pertahankan pun juga tidak selamanya bersama dengan kita, walaupun kita sudah mengupayakan. Nah, melihat dan juga belajar dari perubahan-perubahan ini seharusnya tidak hanya sekedar menjadi wacana, tetapi juga diimplementasikan. Ketika terjadi perubahan, terima, sadari, memang ini adalah sebuah kewajaran. Tidak menderita. Nah, ini adalah yang pertama, bahwasanya apapun yang kita perhatikan, apapun itu, setiap kondisi sifatnya adalah berubah. Sifatnya tidak kekal. Tidak bisa dipertahankan. Dan ini menjadi satu hal yang harus dimunculkan kebijaksanaan demikian di dalam perenungan meditasi kita. Dan yang kedua, bahwasanya 5 gugusan ini, atau dengan kata lain, apapun fenomena yang berkondisi ini, sesungguhnya pada dasarnya merupakan fenomena-fenomena yang tidak memberikan kepuasan yang sejati. Dengan kata lain, bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Dalam konteks duka ini, Sang Buddha terkadang menyampaikan ada 3 hal ketika kita memahami apa itu duka penderitaan. Yang pertama adalah duka yang mudah untuk bisa kita pahami. Tetapi walaupun mudah dan hampir semua orang tahu, tetapi bukan berarti kemudian semua orang mengapresiasi. Dianggapnya hal biasa, bahkan tidak peduli. Yang pertama adalah penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Seperti apa? Ketika jasmani kita mengalami ketuaan, penderitaan. Ketika jasmani kita mengalami sakit, memang secara intrinsik itu penderitaan. Ketika ada kesedihan, ketika ada ratap tangis, ketika ada perpisahan dari kondisi situasi orang yang dicintai. Ketika berhubungan berasosiasi dengan orang-orang yang tidak disukai atau kondisi situasi yang memang tidak sesuai dengan keinginan. Itu adalah penderitaan dan boleh dikatakan hampir semua orang tahu itu adalah penderitaan. Maka itu disebut duka. Penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Tetapi walaupun hampir semua orang tahu, sedikit orang yang kemudian betul-betul mengapresiasi pemahaman ini dan dijadikan sebagai sebuah
pelajaran, sebagai sebuah pemahaman kebijaksanaan. Dan ini harus juga kita terima. Kita lihat, ya betul ini adalah duka. Ada juga adalah duka yang muncul karena perubahan atau disebut viparinama duka. Penderitaan disebut penderitaan karena perubahan. Karena perubahan maka disebut penderitaan. Artinya bahkan apapun hal termasuk yang membahagiakan sekalipun, ketika itu masih bersifat berubah, tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, itu pun juga harus dilihat sebagai penderitaan. Mengapa? Karena secara umum ketika yang baik, yang menyenangkan, yang memberikan kepuasan, kebahagiaan itu berubah, secara umum menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kesedihan. Karena kehilangan apa yang dianggap memberikan kenikmatan. Maka penderitaan muncul. Maka terlihat bahwa yang menyenangkan sekalipun ternyata tidak memberikan kepuasan. Dan karena tidak memberikan kepuasan, karena bisa menimbulkan kekecewaan, bahkan ini pun yang menyenangkan sekalipun harus dilihat sebagai duka, sebagai penderitaan. Dan ini semua akan tampak dengan jelas pada saat seseorang bermeditasi. Mengapa? Karena semakin kita melihat ke dalam batin dan jasmani, semakin karakteristik perubahan itu akan terlihat dengan sangat jelas. Perubahannya akan terlihat dengan sangat cepat. Kalau orang tidak bermeditasi, sulit untuk bisa melihat. Tetapi ketika orang bermeditasi, seperti misalnya para samnera bermeditasi, oh tadi pagi kok rasanya bahagia, kemudian duduk lagi, nanti jam 10 kebahagiaan lenyap. Terlihat sekali kan? Nanti sore ada bahagia, sebentar kemudian ada penderitaan. Begitu cepat perubahan tertampak oleh perhatian kita. Dan semakin perhatian kita tajam, perubahan tersebut akan terlihat semakin cepat. Sampai pada poin di mana, oh ternyata setiap momennya itu adalah perubahan. Nah sehingga yang menyenangkan sekalipun harus dilihat sebagai perubahan. Yang adalah itu bagian dari duka, penderitaan. Nah yang ketiga, disebut oleh Guru Agung kita Sang Buddha, sangkara duka. Penderitaan disebut penderitaan karena sifatnya berkondisi, sangkara. Yang tidak lain adalah bahwasanya apapun yang berkondisi ini, 5 gugusan ini, yang membentuk kita sebagai manusia, sebagai makhluk, apapun yang menyenangkan dan tidak menyenangkan termasuk yang netral, semua ini sesungguhnya adalah beban. Kalau dalam bahasa Dhamma disebut bahara. Bahara artinya beban. Nanti bisa dibaca Bahara Sutta. Khotbah tentang beban. Bahwa 5 gugusan ini adalah beban. Terkadang saya memberikan satu perumpamaan. Kalau seseorang diminta untuk membawa atau memilih 2 kantong plastik. Yang satu berisi kotoran, yang satu berisi berlian. Kira-kira mana yang akan dipilih? Berliannya? Oh, tampak selakahnya. Tapi bijaksana juga ya. Masa ambil kotoran? Tentu berlian yang akan dipilih. Tetapi ingat,
apapun yang dipilih, apakah itu kotoran, apakah itu berlian, ketika diangkat, semuanya adalah beban. 5 gugusan ini juga sama. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, semua ketika itu diangkat, ketika itu dilekati, itu semua adalah beban. Nah di sini apapun hal yang sifatnya berkondisi, sesungguhnya adalah beban. Maka kalau kita perhatikan, walaupun seseorang mempraktikkan meditasi, kemudian sampai pada tingkat-tingkat yang lebih mulia, pada akhirnya sesuatu yang awalnya dicari pun harus ditinggalkan. Karena apa? Beban. Seseorang ketika belum mencapai pencapaian yang lebih tinggi, jana pertama, kesenangan indrawi dianggapnya sebagai kebahagiaan. Tetapi kemudian itu pun juga harus dilepaskan karena itu beban. Ketika melepaskan itu, memungkinkan orang demikian mencapai jana pertama. Itu yang menjadi tujuan mempraktikkan meditasi mencapai jana pertama. Ternyata dalam jana pertama pun juga ada beban juga. Untuk bisa mendapatkannya lebih unggul lagi, ada hal-hal yang tadinya sesuatu yang membahagiakan, itu pun juga terlihat sebagai beban. Vitaka, wicara harus ditinggalkan. Padahal vitaka, wicara yang muncul dalam jana pertama itu berkenaan dengan nekama sangkapa. Pemikiran meninggalkan kesenangan indrawi. Pemikiran demikian baik, tetapi itu juga menjadi beban yang harus juga ditinggalkan. Sehingga mencapai jana kedua. Ternyata dalam jana kedua pun juga ada beban yang harus ditinggalkan. Kalau digenggam di sana, kondisi batin yang lebih mulia tidak akan diperoleh. Yaitu apa? Piti, keguran. Yang kadang-kadang seorang pemeditator, merasa bahagia sekali kan, merasa bangga sekali, sudah pernah mengalami piti. Tetapi itu pun juga menjadi beban juga, harus ditinggalkan juga. Untuk mencapai yang lebih tinggi. Sehingga mencapai jana ketiga. Dalam jana ketiga pun juga ada beban juga yang harus dilepaskan. Adalah suka. Sehingga bisa mencapai jana keempat. Bahkan untuk mencapai yang lebih unggul lagi, jana keempat pun harus dilepaskan, ditinggalkan, diletakkan. Yang tadinya menggunakan persepsi rupa, dalam rupa jana, seseorang harus mengatasi persepsi rupa, persepsi materi untuk bisa mencapai arupa. Ditinggalkan juga. Bahkan ketika sudah mencapai yang tertinggi, newasanya nasanya tanah, itu pun juga harus ditinggalkan. Walaupun di situ dinyatakan sebagai kondisi yang begitu halus, bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi, itu juga masih ada kondisi. Itu berkondisi dan itu beban. Sehingga itu pun juga ditinggalkan. Itu bukan final. Sehingga dengan meninggalkan itu, seseorang pada zaman Buddha, Sang Buddha itu banyak yang mencapai, yaitu Nirodha Samapati. Yang persepsi pun juga telah padam, total padam. Sehingga di sini apapun yang bersifat kondisi adalah sebenarnya duka, penderitaan. Karena sifatnya adalah membebani. Maka dalam meditasi ini
Apapun yang kita perhatikan, apapun yang kita amati, apakah itu objek utama ataupun objek-objek sekunder, dilihat secara sama. Bahwa apapun objek tersebut ketika digenggam, ketika dilekati, ketika diangkat, itu menjadi beban. Beban adalah penderitaan. Maka dari awal sampai sekarang, anjurannya adalah lihatlah objek, perhatikan objek, amati objek tanpa melekatinya. Menggunakan objek sebagai objek perhatian, objek meditasi, tetapi batin tetap dalam kondisi tidak melekati, letting go. Seperti seseorang yang tadinya memeluk erat-erat pohon, sehingga dia lelah sendiri, capek sendiri, kemudian dia lepaskan. Tapi tidak kemudian meninggalkan. Tetap memperhatikan. Tetapi dengan batin tidak melekati. Karena tahu, menggenggam objek, melekati objek, yang itu juga bagian dari sangkara, sangkata, sesuatu yang berkondisi, itu adalah beban dan itu adalah penderitaan. Namun ini pun juga masih sebagai latihan, karena batin kita memang sangat mudah untuk melekati objek. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, melihat bahwasanya 5 gugusan ini sebagai kosong dari inti, kosong dari entitas, kosong dari self. Kenapa harus dilihat demikian? Alasan yang pertama adalah karena memang tidak ada satupun dari fenomena-fenomena ini yang sifatnya adalah kekal. Setelah diperhatikan, jasmani juga terus mengalami perubahan. Lantas di manakah entitas berada? Setelah diperhatikan, vedana perasaan juga terus mengalami perubahan. Lantas di manakah entitas juga berada? Tidak ada. Setelah diperhatikan, sanya persepsi, sangkara bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran juga terus mengalami perubahan. Di dalam perubahan tersebut tidak ditemukan ada entitas. Tidak ditemukan ada inti karena terus mengalami perubahan. Dan karena tidak ada entitas, tidak ada inti, lantas untuk apa memunculkan kemelekatan? Kalau tidak ada inti yang bisa dilekati, yang bisa digenggam. Ini adalah alasan pertama. Alasan yang tidak sekadar wacana tetapi memang dilihat. Melihat melalui pengalaman dalam meditasi, ternyata memang tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Sehingga tidak ditemukan di sana sebuah entitas, sebuah inti. Yang kedua, apa yang kita sebut sebagai manusia, yang kita sebut sebagai makhluk, merupakan gabungan dari berbagai macam gugusan yang tadi telah disebutkan sebagai 5 gugusan. Dan 5 gugusan ini ternyata masing-masing juga terdiri dari bagian-bagian lain. Jasmani ternyata ketika diselidik, ditelusuri ke dalam, terdiri dari gabungan dari 4 unsur. Lantas di mana ditemukan sebagai inti? Dan bahkan 4 unsur ini pun juga ketika dipotong-potong, ya hanya terdiri dari apa? Kalau di dalam sains kan hanya terdiri dari
gabungan atom kan? Dan ternyata atom pun juga merupakan gabungan dari apa? Proton, elektron kan? Dan itu gabungan yang sangat kecil. Bahkan kalau kita sedikit belajar sains, kita itu terdiri dari atom. Jasmani kita itu terdiri dari atom. Kemudian di atom itu ada juga gabungan dari proton elektron. Jadi protonnya itu yang ada di dalam itu kan ya, elektron yang memutari kan, atau terbalik. Neutronnya yang di bagian itu elektronnya. Nah, dikatakan ada satu perumpamaan. Atom itu karena terlalu kecilnya, diibaratkan atau katakan disamakan dengan kalau buah apel ini dipotong-potong-potong sampai menjadi per atom, dan atom dari buah apel ini, setiap atomnya itu diperbesar menjadi buah apel, dan ketika digabungkan menjadi satu, menjadi sebesar planet bumi. Paham? Artinya apa? Atom itu begitu kecil. Jadi atom-atom yang membentuk buah apel diperbesar menjadi buah apel, dijadikan satu menjadi sebesar planet bumi. Jadi atom kita ini, jasmani kita ini, kalau setiap atomnya itu diperbesar menjadi buah apel, menjadi berapa planet bumi? Banyak ya. Dan atom yang terdiri dari elektron dan neutron itu ternyata kalau diumpamakan neutronnya itu hanya sebesar kelereng di antara satu lapangan sepak bola di Amerika, stadion. Dan elektronnya itu yang mutari begini, memutari kelereng tadi sebagai neutron. Antara neutron dengan elektron itu adalah empty space, ruang kosong. Sehingga dikatakan pula dalam setiap atom sebenarnya 99,99999% adalah kosong. Dengan kata lain, jasmani kita 99,999% adalah kosong. Itu yang baru ditemukan. Tapi bukan berarti kalau kosong ditusuk begini, kosong kan? Ditusuk. Bukan begitu. Tetapi karena terlihat padat, seakan-akan ada sebuah entitas. Dan elektron, proton itu yang cahaya ya. Neutron itu juga terdiri dari beberapa bagian yang disebut sebagai quarks. Artinya sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari banyak sekali bagian. Yang pada akhirnya ada kosong, tidak ada isi. Itu baru jasmani. Perasaan kita juga sama. Karena berbagai macam jenis dan terus mengalami perubahan, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai ada entitas. Nah, karena makhluk ini yang kita sebut sebagai makhluk ini merupakan gabungan dari berbagai macam gugusan, tidak bisa berdiri sendiri, dan setiap gugusannya juga sebenarnya gabungan dari berbagai macam bagian yang lain, maka tidak ditemukan di sana adanya sebuah entitas. Ini adalah alasan kedua. Alasan ketiga adalah yang disampaikan Sang Buddha di dalam Anattalakkana Sutta.
khotbah tentang karakteristik dari tanpa diri, anatta. Sang Buddha menyampaikan kalau memang ada diri, maka seseorang bisa mengatur. Semoga tubuhku tidak seperti ini. Semoga tubuhku menjadi seperti ini. Bisa mengatur. Tetapi ternyata tidak bisa diatur. Inginnya tubuhnya tetap muda, tetap sehat, ketuaan juga akan datang. Penyakit juga akan menghampiri. Maka tidak ditemukan adanya si pengatur diri. Termasuk berkenaan dengan perasaan. Kalau memang ada diri, maka seseorang bisa mengatur perasaan. Perasaanku harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Kalau bisa bahagia terus, tidak boleh menderita. Tetapi tidak bisa demikian, tidak bisa diatur. Persepsi kita juga sama. Bentuk-bentuk pikiran kita juga sama, kesadaran kita juga sama, tidak bisa diatur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan karena tidak bisa diatur, kita tidak bisa memiliki kuasa 100% terhadap 5 gugusan ini. Itulah Sang Buddha menyampaikan bahwasanya 5 gugusan ini adalah anatta, tanpa diri. Karenanya hendaknya jangan dilihat sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Tetapi latihan yang harus kita munculkan dalam batin adalah kebalikannya. Ne tang mama, ne so hamasmi, na me so ata. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Jadi apapun yang berkenaan dengan batin dan jasmani kita, berkenaan dengan 5 gugusan ini harus dilihat sebagai bukan milik. Karena apa? Tidak bisa diatur sesuai dengan keinginan. Dan apapun yang berkenaan dengan 5 gugusan ini, hendaknya juga dilihat sebagai bukan sebagai aku. Jadi kalau ini milikku berkenaan dengan nafsu keinginan tanha. Yang dimaksud dengan persepsi ini aku, ini berkenaan dengan mana. Mana itu adalah pembandingan. Diterjemahkan biasanya kesombongan, tetapi kurang tepat. Mana itu dari akar kata man, to measure. Artinya untuk mengukur atau membandingkan, pembandingan. Makanya Sang Buddha menyampaikan ketika seseorang dikuasai oleh mana, selalu membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan diri sendiri dengan yang lain. Terkadang dalam membanding-bandingkan merasa aku lebih tinggi dari yang lain. Yang disebut kesombongan. Aku lebih rendah dari yang lain, menjadi pesimis, rendah diri. Itu juga kotoran batin, itu juga mana juga. Ketika ada pembandingan demikian, di sini ada self notion, bahwa ada kecenderungan bahwa ada aku di sini, aku lebih rendah. Bahkan ketika membandingkan aku sejajar, aku sama, itu juga kotoran batin, itu juga mana juga, pembandingan juga. Maka membanding-bandingkan ini antara aku dengan yang lain, itu adalah bagian dari kotoran batin yang harus dilihat. Maka anjurannya adalah ojo dibanding-bandingke. Ya kan? Jangan membandingkan. Melihat 5 gugusan sekadar sebagai 5 gugusan. Membanding-bandingkan keberadaan bahwa ada aku, apakah lebih tinggi, lebih rendah, sejajar, itu adalah kotoran batin. Itulah kenapa dalam meditasi ini kemudian dianjurkan untuk melihat fenomena
sebagaimana adanya. Tidak ada pembandingan di sana. Hanya sekadar melihat fenomena sebagai fenomena semata. Itu semua muncul karena apa? Memahami bahwasanya membanding-bandingkan itu adalah kotoran batin. Di situ ada self-notion. Inilah alasan kebijaksanaan yang harus dimunculkan untuk memahami, mengetahui bahwa kenapa sesungguhnya pada dasarnya tidak ada yang disebut sebagai atta, sebagai entitas, sebagai inti, sebagai diri. Ketika dikatakan ini bukan diriku, artinya di sana tidak ada self, tidak ada semacam entitas. Apakah yang berhubungan dengan jasmani? Karena ada sebuah persepsi bahwa jasmani ini adalah diri. Ada kan? Atau terkadang merasa ada entitas yang berada di dalam jasmani. Ada kan? Misalnya duduk bermeditasi, nah seakan-akan bahwa jasmani ini yang belguduk begini adalah belguduk. Pokoknya belguduk gitu ya. Yang kelihatan begini itu adalah sebuah diri. Atau merasa seakan-akan diri itu berada di dalam jasmani. Atau jasmani itu merupakan berada di dalam sebuah diri yang besar. Atau diri itu terpisah dari jasmani. Bahwa jasmani ini milik dari diri. Persepsi-persepsi demikian itu terkadang terlihat dalam bermeditasi. Bahkan ketika tidak bermeditasi pun kalau kita katakan mau menyelidik, maksudnya tidak dalam duduk bermeditasi, kita mau menyelidik, persepsi demikian juga muncul. Dan apapun persepsi yang berkenaan dengan bahwa ada self-notion, itu semua adalah bagian dari vipallasa atau pikiran yang terdistorsi. Ya, pikiran yang error, terdistorsi. Maka lihat itu sebagai bukan sebagai diri. Ketika melihat ada persepsi demikian, sadari bahwa itu pun juga bagian dari kotoran batin. Nah, meditasi ini melihat pancakanda ini sebagai ini bukan milik, bukan aku, bukan diri, itu penting. Dan tujuannya tidak lain adalah supaya batin tidak melekat dengan apapun fenomena yang disadari, yang diperhatikan, yang tidak lain adalah 5 gugusan itu sendiri atau batin dan jasmani itu sendiri. Itulah pemahaman yang membantu sekali dalam kita bermeditasi untuk sekali lagi mengamati objek karena melihat bahwa setiap objek, setiap fenomena adalah anicca, adalah dukkha, adalah anatta, sehingga mengamati objek dan mengupayakan untuk tidak melekatinya. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan semoga kita semua maju di dalam pengembangan batin kita. Terima kasih.